Halo pecinta drama dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Referensi Drama. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap baik-baik saja dan senantiasa diberikan kesehatan selalu. Kali ini kita akan membahas film yang bercerita tentang semua bentuk pembayaran dan kehidupan menggunakan waktu, yaitu In Time. Film ini sangat berkesan karena memiliki makna yang mendalam. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai referensi drama dan film terbaik yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Will yang terbangun di pagi hari, dan ia masih memiliki waktu untuk hidup selama 24 jam ke depan. Ia hidup bersama ibunya yang sudah berumur 50 tahun. Dan fisik ibunya yang berhenti menua di umur 25 tahun. Ibu Will bekerja pada perusahaan garmen untuk membayar utang sewa tempat dan pinjaman. Ia akan menemui Will esok hari di sebuah halte bus seusai pulang bekerja. Di sini pun ibunya Will tak lupa memberikan Will sedikit waktu agar tidak terburu-buru untuk jam makan siangnya. Kemudian Will dan ibunya pun segera berangkat bekerja. Di sini orang-orang yang kehabisan waktunya akan langsung mati begitu saja tanpa ada satu orang pun yang membantu menyingkirkannya, karena hal itu dianggap terlalu membuang-buang waktu mereka. Setelah Will selesai bekerja, para pekerja pun langsung menerima upah yaitu berupa waktu. Pada malam harinya, Will berada pada sebuah bar untuk menemui temannya. Tanpa disangka Will bertemu dengan seseorang yang memiliki waktu sebanyak 1 abad. Karena merasa tidak aman, Will pun meminta orang tersebut untuk pergi dari bar tersebut. Tak lama kemudian, datang segerombolan preman pencuri waktu yang mengetahui adanya orang kaya di bar tersebut dan berniat untuk mencuri waktunya. Akan tetapi, Will membantu orang tersebut untuk melarikan diri dari kejaran preman-preman tersebut. Setelah berusaha melarikan diri, akhirnya Will membawa orang tersebut ke gudang yang dirasa aman. Saat pagi tiba, Will melihat waktu yang ia miliki sebanyak 1 abad, rupanya orang tersebut yang memberikan Will waktu sebanyak itu. Orang tersebut ternyata sudah lama hidup di dunia dan merasa bosan, jadi ia memutuskan untuk bunuh diri dengan memberikan waktunya ke orang yang tepat. Malamnya Will akan menemui ibunya di halte bis. Tapi sayang, harga bis yang ingin dinaiki ibunya seketika naik menjadi 2 jam, padahal harga bis sebelumnya hanya 1 jam. Karena tidak memiliki waktu 2 jam, akhirnya ibunya memutuskan untuk berlari ke arah rumah dan sesekali meminta pertolongan, namun tidak ada satupun yang menolongnya. Will yang menunggu terlalu lama dan tidak melihat ibunya berada di bis, Will pun berlari untuk menyusul ibunya. Waktu yang dimiliki ibunya hanya tersisa beberapa detik lagi, Will berusaha untuk menggapai tangan ibunya, namun sayang waktunya pun tidak terburu dan akhirnya ibunya Will pun mati. Will pun pergi dari tempat itu, dan Will memesan taksi yang cukup mewah untuk pergi ke New Greenwich. Kasus mayat orang kaya yang memberikan waktu ke Will pun diusut oleh polisi penjaga waktu. Karena hasil CCTV yang merekam keberadaan Will di tempat tersebut, akhirnya Will dijadikan tersangka dan diburu oleh polisi penjaga waktu. Setibanya di Greenwich, Will pun memesan kamar hotel yang cukup mahal, dengan biaya 2 bulan. Dan malamnya ia bermain judi dan bertemu dengan Tuan Wiss, seorang kaya raya yang mempunyai bank peminjaman waktu di mana-mana. Dan putrinya yang bernama Sylvia Wiss. Setelah permainan berakhir, akhirnya Will dapat mengalahkan Tuan Wiss pada malam itu. Tuan Wiss pun mengundangnya kembali ke rumahnya esok hari karena ada sebuah acara di rumahnya. Para penjaga waktu pun masih mencari keberadaan di mana Will Salas berada. Keesokan harinya Will datang ke rumah Tuan Wiss menggunakan mobil yang ia beli dengan harga 59 tahun. Setelah sampai, Will langsung mendekati Sylvia dan mencoba mengajaknya menari bersamanya. Will terlihat menyukai Sylvia, begitupun sebaliknya. Sampai saatnya para penjaga waktu akhirnya dapat mengetahui keberadaan Will di rumah Tuan Wiss. Dan para penjaga waktu pun seketika langsung berangkat dan menangkap Will di rumah Tuan Wiss. Waktu yang dimiliki Will pun diambil semua termasuk waktu yang ia menangi melawan Tuan Wiss. Dan tak lama kemudian, Will pun berontak melawan dan menjadikan Sylvia sebagai sandera. Dan membawanya menuju ke tempat di mana Will berasal. Sesampainya Will di tempatnya, Will pun meminta tebusan ke ayahnya sebesar 1000 tahun. Will pun membawa Sylvia ke tempat tinggalnya. Di sana ia bicara panjang lebar mengenai apa tujuan Will. Dan perlahan akhirnya Sylvia pun terlihat semakin menyukai dengan apa yang ingin Will lakukan.
Will memang ingin menghancurkan sistem yang ada. Para orang kaya seperti ayahnya Sylvia hanya mencekik orang miskin seperti Will. Dan karena itu juga ibunya Will terbunuh. Keesokan harinya, ayahnya Sylvia mengabaikan permintaan tebusan dari Will. Justru kini, Sylvia memberikan rencana untuk mendapatkan waktu yang diinginkan Will. Di suatu tempat bank peminjaman waktu yang dimiliki ayahnya Sylvia, terlihat mobil truk yang menabrak bank tersebut dan bukan lain ternyata Will dan Sylvia lah yang melakukannya. Mereka mencuri semua waktu yang ada di bank tersebut dan membagikan kepada orang-orang yang berada di situ. Kini Will mempunyai waktu yang banyak dari hasil curiannya di bank, dan ia membagikan ke semua orang-orang miskin yang ada di daerah tersebut. Berkat Will dan Sylvia, kini semua orang miskin mempunyai sedikit harapan untuk bertahan. Sistem penjaga waktu pun mulai tidak stabil, dan penjaga waktu pun mulai kebingungan atas kelakuan Will dan Sylvia. Sekarang, buronnya Will dan Sylvia pun dihadiahi 10 tahun untuk siapapun yang menangkapnya atau memberikan informasi di mana mereka berada. Dan malamnya para penjaga waktu mengetahui di mana Will dan Sylvia berada dan langsung menangkap mereka. Namun Will dan Sylvia berhasil melarikan diri dari sana, dan berhasil menaiki sebuah bis yang ada di sana. Besoknya Will dan Sylvia memesan semua kamar di sebuah hotel dan meminta hotel tersebut ditutup. Namun sayang, keberadaan Will dan Sylvia diketahui oleh seorang yang mengetahui buronnya Will dan Sylvia. Malamnya orang tersebut dipalak segerombolan preman pencuri waktu, karena tidak ingin waktunya diambil. Orang tersebut memberitahu keberadaan Will dan Sylvia. Dan benar saja, preman tersebut langsung menghampiri Will dan Sylvia. Untung saja, dengan cara yang begitu cerdas, Will dan Sylvia dapat membunuh segerombolan preman tersebut. Dan ia berhasil melarikan diri dari sana. Tepat saat dia sedang melarikan diri, mereka melihat suku bunga yang melonjak tinggi. Hal itu pun membuat mereka semakin marah. Karena hal itulah beberapa temannya Will mati sia-sia termasuk ibunya. Akhirnya Sylvia memberikan cara yang begitu gila untuk merampok waktu kembali. Keesokan harinya, Sylvia datang kepada ayahnya untuk menyerahkan diri. Tapi tidak disangka, Will langsung saja menodongkan pistol ke arah ayahnya Sylvia. Yang dilakukan Sylvia memang bertujuan untuk menjebak ayahnya sendiri. Lalu Tuan Wish langsung dibawa memasuki sebuah tempat untuk mengambil waktu yang sama lama yaitu 1 juta tahun. Sebelum mereka pergi untuk membawa waktu tersebut, Tuan Wish memberitahukan kepada Will dan Sylvia bahwa apa yang mereka lakukan akan merusak sistem yang ada dan akan merusak kehidupan untuk generasi berikutnya. Tapi Will yakin betul bahwa apa yang sedang ia lakukan akan membuat sedikit harapan untuk orang miskin dapat bertahan hidup. Di sisi lain, polisi penjaga waktu langsung mengetahui hal tersebut. Jelas saja karena ada waktu 1 juta tahun keluar begitu saja di zona mereka. Dan hal tersebut adalah masalah besar untuk mereka. Penjaga waktu pun segera mencari keberadaan Will dan Sylvia. Setelah ketemu, mereka langsung kejar-kejaran menggunakan mobilnya. Pengamanan ketat pun dilakukan untuk menghindari keluarnya waktu 1 juta tahun tersebut keluar dari zonanya. Tapi sayang, Will berhasil meloloskan diri dan membawa waktu tersebut keluar zona. Di sana sudah menanti teman-teman Will untuk membagikan waktu 1 juta tahun tersebut kepada orang-orang miskin. Orang-orang di situ pun langsung menyerbu pembagian waktu tersebut. Will dan Sylvia pun pergi dari tempat tersebut untuk menghindari kejaran dari penjaga waktu. Namun sayang, akhirnya Will dan Sylvia berhasil ditangkap oleh penjaga waktu. Saat berhasil menangkap Will dan Sylvia, rupanya sang penjaga waktu lupa bahwa waktu yang dimilikinya akan habis. Dia lupa mengisi waktunya di kantor karena terlalu sibuk untuk mengejar Will dan Sylvia. Akhirnya pun penjaga waktu tersebut mati begitu saja. Setelah menyingkirkan penjaga waktu, Will dan Sylvia pun mendapatkan masalah baru. Rupanya waktu mereka berdua pun hanya tersisa 1 menit saja. Will dan Sylvia pun berlari ke arah mobil penjaga waktu karena di sana diyakinin terdapat pengisian waktu milik penjaga waktu. Setelah mengisi waktu di mobil tersebut, Will segera mengejar Sylvia untuk membagikan waktunya agar Sylvia tak mati. Untung saja, Will dapat meraih tangannya Sylvia dan dia pun selamat. Sekarang sistem pun mulai kacau dan tak terbendung, orang-orang miskin pun kembali semangat karena memiliki waktu yang cukup untuk hidup. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke New Greenwich untuk kehidupan yang lebih baik. Dan para polisi penjaga waktu pun bingung dan tidak ada yang bisa dilakukannya selain pasrah. Akhirnya Will dan Sylvia merencanakan untuk merampok bank yang lebih besar kembali untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Dan film pun selesai.
Jadi itulah jalan cerita dari film In Time. Makna dari film ini adalah, kita sebenarnya harus bekerja keras untuk bertahan di suatu kehidupan. Kita harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Namun di sisi lain sistem ini pun banyak merugikan orang-orang kecil dan hanya memperdulikan sebagian orang-orang besar yang ada di sebuah kehidupan. Sesuai kehidupan nyata yang sedang kita alami bukan? Jadi segitu aja dari referensi drama, like kalau kalian suka dengan video ini, dan komen untuk referensi film berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat bertemu di video selanjutnya.